Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sebentar lagi Ramadan akan usai. Sebentar lagi pula bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, bulan penuh ampunan akan pergi meninggalkan kita. Kita tidak akan pernah tahu apakah kita akan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun depan. Untuk itu, marilah kita evaluasi diri, kita koreksi diri. Apakah kualitas ibadah puasa kita di masa pandemi corona ini sudah terjaga dengan baik ataukah belum? Di saat kita sibuk dengan persepsi materialistik kita akan corona, kita sibuk menghitung kerugian akan dampak corona dalam balutan angka dan data. Padahal faktanya kita sudah hidup beberapa bulan bersama corona. Dan kita tidak menyadari bahwa hidup bersama corona ini ternyata sudah membuat hidup kita lebih bersih, membuat lingkungan kita terjaga, membuat kreativitas profesional kerja kita dan komunikasi kita. Untuk itu, dalam keadaan yang seperti ini pun, hendaklah jangan membuat luntur semangat kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Karena kita semua tahu tujuan utama melaksanakan ibadah puasa adalah mencapai derajat muttaqin. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada sebuah cerita menarik yang diambil dari buku tasawuf modern karya Buya Hamka. Dikisahkan pada zaman Raja Sulaiman Iskandar, raja ini akan melakukan perjalanan untuk menaklukkan suatu daerah bersama prajuritnya. Dalam kelompok prajurit ini ada 3 kelompok. Sebelum mereka melakukan perjalanan, raja berpesan kepada prajuritnya agar ketika malam hari nanti, ketika melewati sebuah sungai, maka ambillah apapun yang terinjak di sana. Kemudian malam harinya mereka berangkat, 3 kelompok ini kemudian mengikuti perjalanan Raja Iskandar tersebut. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang tidak mengambil apapun yang terinjak di sungai. Karena mereka beranggapan bahwa yang diinjak itu adalah pasti batu. Kelompok yang kedua, kelompok yang mengambil ala kadarnya, hanya untuk mematuhi perintah dari rajanya. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang mengambil apapun yang mereka injak di sana. Walaupun akhirnya mereka merasa berat bebannya dalam melakukan perjalanan tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Raja Iskandar ini. Karena kemudian di pagi harinya raja bertanya pada prajuritnya, apa yang kalian dapat? Kemudian para prajuritnya itu membuka tasnya dan alangkah terkejutnya mereka ketika mereka mengetahui yang ada dalam tasnya itu adalah intan berlian. Kelompok yang tidak mengambil apapun di sungai tadi, mereka sangat menyesal. Kelompok yang mengambil ala kadarnya, mereka senang. Sekaligus mereka kecewa, mereka menyesal karena mereka tidak maksimal mengambil apapun yang ada di sungai tersebut. Dan kelompok yang ketiga, kelompok yang mengambil dengan sungguh-sungguh walaupun bebannya berat, mereka bahagia. Karena mereka mendapatkan intan berlian yang sangat banyak. Dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa di bulan suci Ramadan ini banyak sekali keberkahan yang bisa kita ambil.
kita tinggal punya 3 pilihan. Yang pertama, apakah kita tidak akan mengambil sedikit pun dari keberkahan Ramadan itu? Yang kedua, apakah kita mau mengambil ala kadarnya saja? Ataukah pilihan yang ketiga, kita mengambil secara sungguh-sungguh keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan, yaitu dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh yang lainnya, agar puasa kita itu tidak sia-sia dan kualitas ibadah kita itu akan semakin baik. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ternyata keberkahan puasa itu, manfaat puasa itu tidak hanya dirasakan oleh manusia. Dalam hal ini begitu banyaknya hikmah dan puasa dirasakan pula oleh makhluk-makhluk yang lain, termasuk hewan. Salah satu contoh hewan yang melaksanakan puasa yang pertama adalah ular. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, ular akan melakukan puasa untuk mendapatkan kulit yang baru. Bahasa Cilacapnya yaitu nglungsung. Dengan berpuasa itu dalam kurun waktu tertentu, ular akan berganti kulitnya dengan kulit yang baru. Pelajaran yang bisa kita ambil dari puasanya ular adalah sebelum dan sesudah puasa wajah ular tetap sama. Namanya sama, cara bergeraknya sama, sifat dan tabiatnya pun sama. Tidak berubah sama sekali. Intinya puasanya ular ini tidak memberikan perubahan berarti buat ular itu sendiri. Kemudian perumpamaan kedua adalah puasa yang dilakukan oleh ulat. Ulat untuk menjaga kelangsungan hidupnya, dia harus mengasingkan diri. Dia harus berpuasa, dia bungkus rapat-rapat tubuhnya dalam sebuah kokon atau kepompong. Dia tidak makan berminggu-minggu, dan setelah dia melakukan puasa selama berminggu-minggu, maka dia akan berubah menjadi hewan yang sangat cantik. Semua orang suka memandangnya. Dialah hewan yang bernama kupu-kupu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari puasanya ular adalah yang pertama, sebelum dan sesudah puasa, ulat itu berubah. Dari yang tadinya hewan yang menjijikkan, berubah menjadi hewan yang sangat cantik. Berubah menjadi hewan yang sangat menyenangkan pandangan orang lain, yaitu kupu-kupu. Cara bergeraknya pun berbeda. Yang tadinya ketika jadi ulat menjalar, kemudian setelah menjadi kupu-kupu terbang di angkasa. Makanannya pun berbeda. Dari yang tadinya makan daun berubah menjadi menghisap madu. Dan yang terpenting, tabiat dan sifatnya pun berubah. Dari yang tadinya merusak tumbuhan, memakan daun-daunan, ketika dia menjadi kupu-kupu, dia membantu tumbuhan lain untuk berkembang. Membantu penyerbukan bunga yang satu terhadap bunga yang lain. Dari sini bisa kita ambil pelajaran juga bahwa puasanya ulat itu adalah bisa menghijrahkan dirinya menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, untuk itu saya mengajak kepada diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Marilah kita tingkatkan kualitas ibadah puasa kita dengan berupaya agar puasa kita itu diberkahi oleh Allah, berupaya agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Dan yang terakhir, berupaya agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan puasa kita tidak sia-sia. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Rabbana taqabbal minna. Saya Isti Muawanah.
Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Kawunganten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.